Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa online kita. Saya percaya saat ini Tuhan mau berbicara kepada Bapak Ibu Saudara. Mari kita bawa hati kita mau tundukkan kepala kita naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau mengizinkan kami untuk datang di hadapan-Mu membawa setiap doa-doa kami kepada Engkau ya Bapa. Kiranya di doa Menara Doa online ini Yesus Engkau memberkati dan Engkau menjawabnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat suara kita. Mari sama-sama nyanyikan. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari kita ulangi lagi dari awal, sama-sama nyanyikan. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih dalam lagi, katakan dari awal. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihi-Mu.
kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh Yesus, mari jamah kami dengan kuasa-Mu yang sempurna ya Bapa. Lawat kami ya Tuhan, hanya Engkau sumber segalanya di hidup kami Yesus. Kami rindu ya Tuhan Yesus, penuhi kami dengan kuasa-Mu, dengan lawatan-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah-jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah-jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Mari semuanya lebih dalam, lebih sungguh lagi kita angkat suara kita, nyanyikan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah-jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Mari sekali lagi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari semuanya tenggelam di dalam hadirat, nyanyikan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Biarlah kuasa-Mu Yesus, kuasa-Mu yang melawat setiap kami. Jiwa kami memuji Engkau, jiwa kami bersorak-sorak memuliakan nama-Mu. Oh Yesus, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Raja kami. Kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu Yesus. Kami memuliakan nama-Mu. Oh, haleluya. Yesus, Yesus, Kau yang layak terima hormat dan pujian dari kami. Kami membawa korban syukur kami untuk setiap kebaikan-Mu.
Jadikan aku Tuhan rumah doa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Pakai setiap kami, Yesus. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang, Yesus Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Katakan penuhi hatiku sekarang, Yesus Tuhan, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari angkat suara kita, naikkan doa kita. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita ulangi dari awal, ini sebagai doa kita. Ku bawa hidupku sekarang, Yesus, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah kudus-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Katakan penuhi hatiku sekarang, Yesus, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Mari semuanya doakan dengan sungguh-sungguh, nyanyikan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari semuanya lebih sungguh lagi naikkan doa kita. Jadikan aku Tuhan rumah
datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Oh, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita angkat tangan kita sembah. Katakan, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Kepadamu ya Bapa, kami tundukkan hati kami merendahkan diri kami minta ya Tuhan anugerah-Mu, permudah setiap kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan, menghadap tata kasih karunia-Mu, supaya kami bisa dapat pertolongan, dapat kemurahan pada waktu Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan, berikan kami roh doa. Bangkitkan lagi ya Bapa dalam nama Yesus api doa dalam diri kami. Ya labakashini melabala. Berikan kami urapan doa ya Tuhan.
Tuhan, jadikan kami semuanya rumah doa buat segala bangsa. Hari ini Tuhan, kami mau berdiri buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami angkat tangan kami buat Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau beri kami ya Tuhan kemerdekaan. Kami akan merayakan 80 tahun daripada kemerdekaan Indonesia ini. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, turunkan berkat-Mu buat Indonesia ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau memberkati ya Tuhan, mengurapi dan ya Tuhan menolong daripada presiden kami. Ya Tuhan, untuk mengarahkan, memimpin bangsa ini ya Tuhan. Menjadi bangsa yang makmur, sejahtera, yang adil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan. Biar setiap kota-kota ada doa, pujian, penyembahan ya Tuhan. Kami rindu melihat bangsa kami diselamatkan. Kami rindu melihat bangsa kami memuji, menyembah Engkau Yesus. Kami rindu Tuhan melihat ya Tuhan rumah-rumah ada pujian dan penyembahan. Oleh karena itu Tuhan, di hari kemerdekaan ini kami minta ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu atas bangsa kami. Lindungi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan Kau memberkati Tuhan. Mulai dari pertanian ya Tuhan, ekonomi bangsa kami Tuhan. Politiknya ya Tuhan, keadaan sosial ya Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan buat negara ini menjadi negara yang kuat ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan pertahanannya, keamanannya ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap kepala daerah, baik gubernur, wali kota dan bupati. Berikan hikmat buat mereka mengambil keputusan yang tepat. Kami berdoa buat gereja-gereja di Indonesia akan mengalami revival di dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau buat kesatuan buat gereja-gereja ya Tuhan. Kami berdoa melihat ya Tuhan bangsa kami semuanya diselamatkan. Tolong Tuhan, selamatkan bangsa kami Tuhan. Kami mau berdiri ya Tuhan. Mari doa saudara buat bangsa kami. Berdoa untuk Indonesia. Doa Tuhan, Indonesia akan makin naik, makin baik. Ya Tuhan, makin makarios. Kami percaya ya Tuhan, para menteri, wakil menteri akan bekerja ya Tuhan dengan efektif ya Tuhan. Ya Tuhan menolong ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Polri, Kejaksaan ya Tuhan, TNI. Kami minta mereka akan bekerja ya Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tuhan tolong ya Tuhan bangsa kami. Tolong bangsa kami. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan kutinggikan atas seluruh bumi. Makasih, kami akan melihat bangsa ini akan bangkit ya Tuhan, dan jadi terang, menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan, Kau berikan ketenangan buat bangsa kami, keamanan, pertumbuhan ekonomi ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kesejahteraan Tuhan berikan. Terlebih ya Tuhan, biarlah Kau pakai setiap gereja-gereja sekali lagi Tuhan, untuk bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Aku percaya mujizat masih ada. Mujizat masih ada ya Tuhan. Anak-anak-Mu ya Tuhan,
Engkau berikan roh doa buat kami. Untuk kami bisa ya Tuhan mengerti. Ya Tuhan. Ya Tuhan berdoa. Ya Tuhan dengan jenis doa yang penuh dengan kuasa. Terima kasih banyak Bapak. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman, hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama ada di Menara Doa lagi, saudara. Nah, hari ini saya ingin ajak kita mau belajar sama-sama tentang jenis doa yang penuh dengan kuasa. Jadi doa itu bukan cuma sekedar kata-kata atau ritual ya biasa, tapi sebenarnya doa itu adalah satu hubungan ya antara kita dengan Tuhan. Dan melalui doa ini, ya, melalui doa kita bawa hati kita, pergumulan kita, iman kita, bahkan pujian kita di hadapan Tuhan. Jadi saudara, di dalam Alkitab kita tahu menegaskan bahwa ada doa-doa tertentu yang penuh dengan kuasa. Bukan hanya memberikan kita kekuatan dalam diri kita, tapi juga sanggup mengubah daripada keadaan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, Alkitab katakan dalam Yakobus 5 ayat 16, katakan apa saudara? Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar apa? Kuasanya. Perhatikan saudara, bukan doa yang benar, tapi doa apa? Orang yang benar. Jadi doa itu orangnya. Yang Tuhan lihat tuh bukan kata-kata doanya, walaupun itu perlu. Tapi yang pertama yang Tuhan lihat adalah doa orangnya. Siapa orang benar? Orang yang sudah diselamatkan. Orang yang mengerti bahwa dosanya sudah diampuni oleh Yesus melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Siapa orang benar? Orang benar yang percaya, yaitu yang bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Doa orang benar, siapapun saudara, ya, bila saudara yakin berdoa, sangat besar kuasanya. Jadi siapa yang boleh berdoa? Semua boleh berdoa. Katakan amin saudara. Jangan saudara berpikir harus doa pendeta ini, orang ini, baru ada mujizat, ada kuasanya, ada. Tidak. Setiap kita yang mengerti bahwa kita semua sudah dibenarkan oleh iman kepada Yesus, maka setiap doa kita akan menjadi doa yang penuh dengan kuasa. Nah, saya ingin bagikan kepada saudara lebih jelas ya tentang gimana kita doakan satu pokok doa dalam hidup kita. Ya, supaya doa ini menjadi doa yang bukan cuma Tuhan bisa jawab doa kita, tetapi kita makin kenal akan Tuhan. Makin bertumbuh kepada Tuhan dan kita makin diubah yang di dalam kita. Supaya nanti setelah ada apa lagi, ya saudaraku, kita bisa doa lagi. Kita bisa lihat jawabannya. Jadi jangan berpikir doa itu hanya gini. Ketika ada keperluan, ada masalah yang kita perlu untuk dapat jalan keluarnya, kita berdoa, lalu ada jawaban, setelah itu kita gak doa lagi. Enggak. Saya ingin saudara doa itu dijadikan sebagai gaya hidup kita. Katakan amin. Nah, doa ini juga satu paket sebenarnya dengan apa? Dengan pujian, dengan nyanyian, dengan ucapan syukur, dengan membaca atau mendengarkan firman itu bagian daripada doa sebenarnya saudara. Ya, doa itu bukan cuma sekedar kita ngomong sama Tuhan, tapi yang paling penting adalah saudaraku, ya kan? Yaitu bahwa waktu kita berdoa kita bisa dengar apa yang Tuhan mau katakan buat kita. Katakan amin. Itu penting. Saudaraku. Ya kan? Bukan cuma kita ngomong lalu kita berhenti. Cara doa itu adalah sehabis kita doa, kita ngomong, aku ini Tuhan, aku doa untuk anak aku ya Tuhan. Anak aku ini sedang masalah dalam dirinya. Sehingga sekolahnya, kuliahnya jadi terganggu Tuhan. Aku tidak tahu apa yang harus aku buat. Tapi aku percaya bahwa mujizat masih ada buat kami. Rencana Tuhan tidak pernah gagal buat anak saya. Buat hidup saya. Saudaraku. Nah, saudara, ketika Tuhan jawab doa ini, saudara tetap harus berdoa lagi. Kalau gak ada pokok doa, gak ada masalah, ya tetap doa muji nyembah. Saudara, minta Tuhan perbaiki dan sebagainya. Nah, ada 3 jenis, ya tuh, ada 3 jenisnya doa yang penuh kuasa ini, saudaraku. Ya, kemarin kita bahas tentang ucapan syukur ya. Ucapan syukur, ya kan? Ya lalu kita ada sepengharapan, saya nyambungin gitu saudaraku ya kan. Supaya, nah jadi semua pengharapan, ucapan itu harus dirangkum dalam satu kata doa.
Harus doa. Orang Kristen tidak bisa nggak doa. Harus didoakan. Saudara dengar firman, saudara diberkati dengan firman ini dan saudara mau, iya Tuhan aku tertegur, aku dikuatkan, doakan itu. Yang ngerti katakan amin. Ya kan? Ada kalanya saudaraku seperti kemarin. Waktu kita datang tamu, satu teman ini Pak Franky Kuncoro, saudara, dia melayani di gereja kita ibadah raya. Ya di lounge, ya saya tahu beliau ini anak daripada Pak Samuel Dudi ini punya karunia profetik nabi yang senior, yang udah saya pikir gak tahu Roh Kudus bilang suruh Pak Franky doakan Joel dan doakan Sasa. Dia tidak doa, tapi dia bernubuat. Dia doa dan nubuat. Nubuatnya begitu detail, begitu jelas, dan terbuka banget. Setelah itu ya kami rekam. Biasanya kalau doa Bapak Tuhan yang doakan anak kami itu biasa saya sama istri rekam. Ya sudah. Setelah itu kita udah dengar rekamannya, lalu kita doakan lagi tuh. Doakan lagi. Saudara, doakan terus. Begitu pula kalau saya dengar khotbah siapapun gitu, ini berkat ini. Itu jadi pokok doa. Jadi doa tuh bukan kalau kita ada masalah, ada butuh, mau ini, mau itu. Doa, kita tungguin, mano. Nggak ada jawabannya, kecewa aku sama Tuhan nggak jawab doa aku. Aku udah gereja lagi. Itu bukan Kristen. Itu bukan keluarga. Betul saudaraku, katakan amin. Ya kan harusnya kekristenan hubungan seperti keluarga. Antara orang tua, anak. Itu kan kita nggak mesti harus pas butuh mau ngomong. Tapi apapun, kapanpun tuh fellowshipnya dapat. Nah, jadi saya mau bagikan begini saudaraku. Ya kan? Ada 3 jenis doa yang penuh kuasa. Yang pertama adalah saudara harus berdoa ya kan dengan penuh iman. Katakan penuh iman. Ya. Satu waktu di dalam apa sih iman? Ibrani 11 ayat 1. Kita baca yuk ayatnya. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah apa saudara? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, seorang hamba Tuhan yang sudah senior ini masih hidup saudara. 90-an lebih, khotbahnya masih jelas. Namanya Chuck Swindoll, Charles Swindoll. Dia tulis banyak buku. Ini saya suka sekali dengar khotbah beliau dan baca buku beliau ini. Wah, hikmatnya dalam, saya sangat diberkati. Nah, ada salah satu kata-kata dia yang kita bisa kutip saudara. Dia berkata begitu tentang iman. Iman adalah melihat yang tidak terlihat. Itu iman. Mempercayai yang tidak dapat dipercayai, agar kita dapat meraih sesuatu yang mustahil. Itu iman. Jadi targetnya iman, kita bisa mendapatkan apa yang mustahil. Dan apa yang mustahil itu adalah siapa saudara? Milik Allah dan pekerjaan Allah. Karena Alkitab kata Yesus kan, sebab bagi Allah tidak ada yang apa? Mustahil. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Makanya pada waktu Yesus saudaraku, ya kan, berbicara kepada para muridnya yang kaget. Kenapa? Kok pohon ara itu waktu engkau ngomong ini kering, jadi kering. Lalu Tuhan bilang, ya kan, kalau kamu juga bicara kepada gunung ini, ya kan, beranjak ke laut. Kalau kamu nggak bimbang, tapi percaya, maka gunung itu akan apa saudara? Pindah ke laut. Lalu dalam bagian lain Yesus berkata apa saudara? Tentang doa nih, doa yang penuh iman nih. Jadi dia banget ini. Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, perhatikan. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka hal itu baru diberikan kepadamu. Ngerti gak? Percaya dulu, yakin kalau kita berdoa. Jadi doa yang penuh kuasa, doa yang percaya kepada Tuhan. Yang sanggup melakukan apa yang mustahil buat kita. Sudah dapat, sudah ngerti, sudah sini katakan amin. Ini penting. Saya jadi keingetan. Ada satu kisah, mungkin saudara pernah dengar kisahnya ya. Tahun berapa ya? 1800-an atau 1700-an? Apa 1600? Lupa, nanti saya cek lagi. Tapi saudara cek di Google atau di mana.
Itu saudara tahu, saudara di Mesir kalau saudara pergi ziarah ke Israel lewat Mesir, pasti nanti akan diajak saudara ke satu tempat. Tempat itu adalah tempat di mana saudaraku ada gunung yang dipindahkan. Ada gunung saudara itu pindah. Saudara pernah tahu itu. Nah, kenapa? Karena satu raja pada waktu, katanya raja atau sultan yang rajanya Mesir pada waktu itu, ya kan, dia berkata kepada seorang pemimpin gereja. Dia bilang kalau Yesus kamu kan bicara, ya kan, bahwa kalau kamu doa maka bisa pindahin gunung, ya kan? Nah sekarang kamu harus doa, saya kasih waktu sekian waktu, kamu doa kalau gunung ini nggak pindah, semua orang Kristen akan dibantai mati. Dia bilang begitu kan. Saudara tahu udah ceritanya kan? Ya, mereka doa dan lain-lain, saudara apa? Gunung itu pindah. Ini fisik nyata itu saudaraku. Ya nanti kita ziarah ke Israel lewat Mesir itu ada ceritanya. Atau saya cari di TikTok ada itu banyak kok cerita itu segala macam. Poin yang saya mau sampaikan adalah bahwa ya kan doa itu bisa ngubah. Bukan itu seperti kisah itu diizinkan Tuhan terjadi supaya apa yang dikatakan ditulis oleh Alkitab itu adalah firman Allah. Iya, benar, amin. Katakan amin saudara. Nah 2 Korintus 5 ayat 7 Paulus dia cerita begini. Dia ada katakan ini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Bukan karena melihat. Jadi gini saudara, iman itu sebenarnya iman, doa itu. Iman itu mengisi ruang kosong. Antara apa? Doa yang kita ucapkan dan jawaban yang belum kelihatan. Itu iman. Saudara, iman adalah apa sebenarnya? Saya tulis ini. Iman adalah iman itu perlu untuk mengisi ruang kosong seperti kayak jembatan antara doa yang kita ucapkan dengan jawaban yang belum kelihatan. Katakan amin. Nah, banyak orang percaya, ya kan? Ya kan? Orang hanya bisa percaya kalau aku lihat dulu, mana buktinya. Ya. Aku sentuh dulu, raba dulu. Tapi iman mengajarkan kita untuk melihat Tuhan bekerja di balik layar kehidupan. Katakan amin. Saudara percaya gak pada waktu saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai hancur hati, menangis, dan saudara percaya Tuhan pasti tolong. Sejak saat itu Tuhan sudah mulai merendah, bekerja di balik layar kehidupan saudara. Dan pada waktunya, ya kan saudara akan melihat jawaban atas doa saudara. Makanya doa tuh gak bisa dilepaskan dari iman. Setelah iman harus ada pengharapan. Pengharapan itu bicara tentang apa? Menantikan jawaban doa. Katakan amin saudara. Ya kan? Iman, pengharapan, landasannya harus firman. Saudaraku ya kan? Lalu bisa bertumbuh lewat apa? Penderitaan. Lalu dikuatkan karena kasih Allah peduli dalam hati kita. Katakan amin. Nah jadi doa dengan iman tuh harus berdasarkan firman Tuhan. Ya, doa yang penuh iman berdasarkan firman Tuhan. Dan kenapa doa harus dasarnya firman? Pegang janji firman Tuhan. Saudara dapat firman, doakan itu. Yesaya 55 ayat 11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukatakan dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadamu. Katakan amin. Ya, jadi doa berdasarkan firman. Saudara kasih contoh Elia. Elia dia berdoa minta hujan. Itu karena dia pegang janji Tuhan. Katakan amin. Tuhan yang suruh. Saudara pernah gak ketika saudara dalam pergumulan, saya mau tanya saudara ini. Tiba-tiba keluar satu ayat firman Tuhan dalam hati saya, saudara. Pernah gak? Pernah pasti ya. Itu jawaban doa. Harus didoakan, tinggal tunggu waktunya. Katakan amin. Saya kasih jelasin supaya saudara bisa ngerti tentang. Setiap kita pada waktu masa-masa pandemi khususnya saudaraku. Bahkan sebelum kita udah kenal dengan Mazmur 91.
Ya, Mazmur 91 itu kita sering bacain, saudaraku. Ya kan? Ini Mazmur, itu kita udah hafal. Khususnya saudara, ayat 1, ayat 14, 15, 16. Waktu kami dapat pergumulan, yaitu rumah tetangga kami itu kebakaran. Ya kita doa. Dan kita percaya Tuhan pasti lindungi, karena itulah rumah kami. Ya, satu-satunya rumah, gak ada lagi di Palembang ini. Kalau punya rumah 10 gak takut kita kebakaran, ya enggak? Masih ada satu lagi, masih ada satu lagi gitu kan. Kami tuh dari sejak datang Palembang, saudara, kami bangun rumah di situlah. Sampai sekarang masih tinggal di situ saya. Saudara, nah sekarang tetangga ini kebakaran. Tapi kita percaya, saya ini datang sini untuk melayani Tuhan. Percaya. Tapi ya namanya pergumulan, antara waktu doa percaya muncul. Tapi setelah selesai doa, kita keluar dari rumah, kita lihat api makin besar. Itu juga ciut juga. Tapi tiba-tiba keluar ayat. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat padaku. Sementara saya lihat api besar, itu ayat ini keluar. Sungguh hatinya melekat padaku. Aku akan meluputkannya. Aku akan melindunginya. Sebab ia mengenal namaku. Kalau dia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan sertai dia dalam itu ayat hafalan, ya hafal. Tapi pada waktu saat itu, ayat itu begitu hidup. Di situ saya doa, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu, Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Dan saya percaya rumah saya tidak terbakar. Dan betul saudaraku. Nah ini contoh-contoh doa berdasarkan iman. Iman itu harus berdasarkan apa? Firman Tuhan. Katakan amin. Saya lanjutkan lagi dengan cerita kemarin, pergumulan tentang anak kami yang ngalami, ya kan saudaraku, ya kayak stres untuk lanjut kuliah atau tidak. Waktu kami sampai di sana, saya lihat waduh keadaannya kok seperti ini anakku, kok jadi begini, kayak seperti udah nggak ada lagi harapan. Saya sudah pulang aja udah, anak ini tidak mau. Aduh, sudah ada ngeri, lihat saat itu udah hancur hati aku. Tiba-tiba keluar firman Roma 10. Barang siapa yang percaya tidak akan dipermalukan. Barang siapa percaya tidak akan dipermalukan. Itu firman udah sering kita baca. Roma 10 itu saudaraku. Ya kan? Dari situ saya doakan. Oh Tuhan gak dipermalukan. Artinya apa? Saya nanggap ini tinggal nunggu waktu aja. Sasa sembuh dan dia bisa selesaikan kuliahnya. Jadi doa berdasarkan firman. Katakan amin saudara. Ya kan? Itu namanya doa penuh kuasa. Makanya kenapa tiap hari kita nabung firman di hati. Jangan jadiin kewajiban. Tapi jadikan tabungan. Saudaraku dengan saat teduh. Waktu saudara dengar menara doa online. Jangan cuma sekali lewat. Karena doa di badan. Kalau di badan kita gak ada firman. Di hati kita gak ada firman. Doa kita tuh kosong. Yang ngerti katakan amin. Saudara harus ada firman. Ya kan? Bisa sekali-sekali Tuhan izinkan. Saudara bisa andalkan iman saudara kepada seseorang. Tolong doakan saya. Itu boleh, bisa. Tapi tidak bisa terus menerus. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ya kan? Nah, doa yang penuh iman itu biasanya selain dasarnya firman. Harus ada ucapan syukur. Jadi doa yang penuh iman itu dipenuhi dengan ucapan syukur. Nah rasa syukur ini ya bukan ngeluh. Habis doa ngeluh lagi. Wah yalah payalah pening lah aku nak ini mah itu. Ngapo lah aku kecewa lah. Itu membatalkan. Atau melenyapkan kuasa daripada doa itu saudaraku. Doa yang penuh kuasa adalah doa yang harus ada ucapan. Karena rasa syukur itu adalah ekspresi dari apa saudara? Ekspresi iman. Yang dimana kita mau berkata apa? Aku percaya apa yang aku doakan, aku sudah terima. Katakan amin. Ucapan syukur, mau kasih makasih ya Tuhan. Aku belum. Contoh saudaraku.
Ketika Yesus sedang memberikan 5.000 makan untuk 5.000 orang laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dia terima, saudaraku, pemberian dari seorang anak kecil. Ya, anak kecil, 5 ketuk roti, 2 ekor ikan. Dia terima itu. Saudara, apa yang dibuat oleh Yesus? Pertama-tama Yesus berdoa, dia mengucap syukur. Lalu setelah itu dia bagikan. Dampaknya apa? Terjadi pelipat gandaan. Bukan ngeluh, manalah cukup, mana nih cukup. Coba segini, weh. Keluh kesah, saudara kembarnya marah-marah. Ucap syukur, saudara kembarnya sabar dan murah hati. Amin. Amin. Saya kasih contoh lagi sekali lagi. Yesus. Ketika Yesus ada di depan kuburan Lazarus. Saudara, apa yang Yesus buat dalam doanya? Pertama-tama doa Yesus adalah dia bersyukur kepada Bapa. Aku bersyukur padamu Bapa, bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Artinya, dia bersyukur. Orang yang bersyukur artinya, aku percaya aku sudah menerima ini. Apa yang aku harapkan, apa yang aku doakan. Karena engkau baik. Ya, engkau sanggup. Lalu setelah dia bersyukur, kuasa Allah penuh. Lalu dia berkata, Lazarus keluar. Mujizat terjadi. Saudara mau berdoa dengan doa yang penuh iman? Amin. Doa gitu. Doain anak-anak saudara. Doain pekerjaan. Doain masa depan. Doain gereja saudara. Doain Indonesia. Dengan yakin. Doa dengan iman adalah doa berdasarkan firman. Disertai dengan ucapan syukur. Ya, yang kedua adalah apa? Doa yang penuh dengan kerendahan hati. Ini doa penuh kuasa. Tidak bisa kita doa Tuhan seperti orang apa saudara? Farisi. Tuhan, aku tidak seperti dia maling. Aku tidak seperti dia pemungut cukai ini. Aku tidak seperti dia penjina. Aku tidak pernah. Tidak. Tapi kita berdoa seperti pemungut cukai. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Jadi ada doa yang berkuasa, doa yang penuh dengan kerendahan hati. Nah, saudaraku, kerendahan hati itu selalu dimulai dengan pengakuan. Doanya gimana saudara? Tuhan, aku tidak sanggup tanpa engkau. Ada lagu yang ditulis saudara oleh Ibu Sari Simorangkir. Ya kan? Hubereng. Apa? Dari awal. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Perhatikan kata-katanya saudara. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Amin saudara. Jadi waktu saudara nyanyikan lagu ini dengan segenap hati, dengan iman, itu sama dengan doa yang penuh dengan kuasa. Ini doa dengan penuh kerendahan hati. Kata-katanya sudah berarti. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Saudara, coba hayati kata demi katanya. Ini doa nyentuh hati Tuhan.
Doa yang dinyanyikan, gak mesti doa terus ngomong. Kadang-kadang kita gak ada kata-kata yang mau kita, gak ada perbendaharaan lagi kata-kata yang kita mau ucapkan di hadapan Tuhan. Nyanyi aja, pilih lagu aja. Kalau saya gitu, saya pilih lagu aja yang pas, nyanyiin terus. Sampai dilawat, dipenuhi Roh Kudus, baru dengan doa ngerang. Doa ngerang, doa ngerang, doa ngerang. Amin saudaraku, amin. Yosafat dia berdoa dengan kerendahan hati. Dia berkata di awal dengan, ya kan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Ini kerendahan hati. Jadi ya saudara, doa itu, kalau orang yang rendah hati itu orang jujur dengan dirinya. Saudaraku, ya, dia jujur dengan dirinya, lalu dia jujur kepada Tuhan. Tuhan ampuni. Dia akui, doa, Tuhan ampuni dosaku ya Tuhan. Ampuni kesalahanku ya Tuhan. Tuhan ampuni kelemahanku ini ya Tuhan. Aku rendahkan diriku di hadapan Tuhan. Pasti kalau saudara ucapkan dengan segenap hati seperti ini, ampuni aku. Pasti Roh Kudus memenuhi saudara. Kuasa Tuhan mengalir dalam diri saudara. Yang percaya katakan amin. Karena ini janji Tuhan di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 katakan apa? Dan umatku, baca yang keras sama dengan saya, 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri. Kata kuncinya, umatku yang atasnya namaku disebut. Kita panggil nama Bapa dalam nama Yesus. Berdoa. Merendahkan diri, berdoa. Rendahkan diri, kata-kata kita. Kalau tanpa Tuhan aku tidak bisa. Kalau Tuhan tidak tolong aku tidak bisa. Cuman Tuhan yang bisa tolong aku. Aku udah andalin yang lain lagi Tuhan. Jujur percaya Tuhan, tolong aku, tolong aku. Itu doa dengan penuh kerendahan hati. Saudara belajar, pertama doa penuh iman. Doa penuh dengan kerendahan. Yang ketiga adalah doa penuh kemenangan. Nah, ini jangan sampai hilang nih. Poin yang ketiga. Kalau doa harus ditutup dengan doa penuh kemenangan rohani. Artinya apa saudara? Jangan selesai amin masih sedih. Masih sepertinya susah. Kita harus keluar dari hadirat. Keluar dari ruang doa itu. Sudah kita bisa sorak-sorai kemenangan. Katakan amin saudara. Ya. Kenapa? Makanya pentingnya doa ini adalah harus doa dalam roh. Doa dalam roh. Minta bantuan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus sendiri akan ajar kita. Apa yang harusnya berdoa? Kadang-kadang kan saya katakan tadi kan. Kadang waktu kalau udah berat bener di hati. Susah di hati. Entah karena kita gagal, kita jatuh, kita salah. Saudara, atau kita dilukai, kita menghadapi hal yang udah gak bisa ngomong lagi kadang-kadang karena udah penuh ini beban. Nyanyi, waktu saudara nyanyi tadi seperti tadi, tiba-tiba hadirat Allah penuhi saudara. Nah, izinkan Roh Kudus apa yang harus. Nanti dia akan kasih kata-kata. Kata-kata doa. Kata-kata doa. Kata-kata itulah kata-kata yang sesuai dengan kehendak Allah. Setiap doa yang kita naikkan, doa itu sesuai dengan kehendak Allah, itu pasti doa yang dijawab oleh Allah. Dan untuk bisa doa sesuai dengan kehendak Allah, Roh Kudus. Makanya saya bisa dapat Mazmur 91. Saya bisa dapat Roma 10. Itu bukan karena saya hafalin ayat. Itu bukan saya hafal, tapi hidup ayat itu. Itulah yang namanya doa yang penuh kemenangan. Doa dalam roh sebenarnya sehari-hari. Libatkan Roh Kudus. Karena kita punya firman. Ya. Roma 8 ayat 26. Kita baca sama-sama ayat 27. 1, 2, 3. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapan. Karena kalau tidak tahu nggak bisa ngomong lagi aku nih. Dia bantu. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani
mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudusnya. Katakan amin sudah. Jadi ini penting ya, doa dengan roh ya. Jadi ada 3 jenis doa yang penuh kuasa. Pertama doa penuh iman. Jadi percaya sebelum melihat. Kalau saudara doa minta sesuatu dari Tuhan, ya coba saudara bisa lihat jawaban doa itu. Coba lihat jawaban doa itu. Yang kedua, doa penuh kerendahan hati. Itu akan membuka jalan buat pemulihan hidup kita. Rendah hati. Makanya tiap hari minta kerendahan hati, kelembutan, supaya kita bisa berdoa. Ya kan? Yang ketiga adalah doa penuh kemenangan rohani. Ini yang menghancurkan kuasa gelap dalam kehidupan kita. Jadi jenis doa yang penuh kuasa bukan ditentukan oleh panjang pendeknya kata-kata doa kita. Melainkan ya ditentukan oleh apa? Pertama, doa itu iman yang teguh, kerendahan hati, kuasa roh kudus yang bekerja dalam diri kita. Jadi 3. Pertama apa? Iman yang teguh. Iman itu landasnya firman dan ucapan syukur. Rendah hati, kuasa roh kudus. Saudara berkati dan pesan ini amin. Doa, ayo doa. Banyak doa. Nganggur-nganggur. Saudara, kalau sudah ini doa aja. Doa, doakan, doa bahasa roh. Saya yakin saudara akan diberkati Tuhan. Yuk kita bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Tuhan, terima kasih Kau ajar kami lagi. Kami mau menjadi seorang pendoa-pendoa. Biar tiap doa-doa yang kami naikkan adalah doa yang penuh dengan iman. Percaya sekalipun kami tidak melihat. Kami percaya sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Ya Tuhan, karena kami percaya akan kebaikan Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat perkara besar, perbuatan yang ajaib dalam hidup kami. Saudara mulai doakan, satu pokok doa, saudara naikkan doa. Sebelum kita makan perjamuan kudus, saudara doakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama. Hanya bagi
Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjadi permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.